Selamat malam Budia, salam sejahtera. Saya Gusti Kanjeng Narayana Putra dari kelas 11 A2, nomor absen 11, akan menjelaskan tentang kesetimbangan pada kimia yang terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah hubungan KC dan KP, yang kedua adalah disosiasi, yang ketiga ada hukum Hess, yang keempat ada pergeseran kesetimbangan. Ya, selamat menonton Bu. Oke, yang pertama adalah hubungan KC dan KP. Itu dapat ditentukan dari suatu reaksi tetapan parsial gas bergantung pada konsentrasi gas di dalam ruangan. Tetapan keseimbangan konsentrasi KC dari gas tersebut. Oke, ini adalah contohnya. Perhatikan persamaan disosiasi senyawa N2O4 berikut. N2O4 gas setimbang dengan 2NO2 gas. Dasar sistem kesetimbangan tersebut memiliki nilai konstanta Kp sebesar 149,2. Berapakah nilai Kc sistem kesetimbangannya tersebut pada suhu 27 derajat Celcius? Oke, untuk jawabannya adalah Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas, Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi, delta N adalah selisih jumlah koefisien gas reaktan dan produk, dan untuk R itu adalah tetapan gas yaitu 0,082 selalu segini. Untuk T adalah suhu adalah Celcius. Kita harus cari Kelvinnya yaitu ditambahkan 273. Nah, untuk jawabannya adalah delta N sama dengan 2 dikurang 1. Ini kita nyari delta N dulu. Dari mana kita dapat? Dari koefisien 2 ini, kita kurangi dengan koefisien yang ini. Ya, dari 2 dikurang 1 menghasilkan 1. T-nya adalah 27 derajat ditambah 273 yang menghasilkan 300 Kelvin. Nah, sekarang hubungan Kc dan Kp-nya kita masukkan ke rumusnya. Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta N. Kc sama dengan Kp dalam kurung R dikali T pangkat minus delta N. Ini kenapa bisa minus? Karena kita pindah ruas dari Kp yang di sini kita ubah jadi Kc-nya yang kita cari. Oke, kita lanjut ke bawah. Kc sama dengan 149,2. Kita ambil dari yang di atas sini. Ya, Kp-nya. Kita masukin dikali 0,082 dari tetapan gasnya dikali 300. 300 kita dapat dari T-nya ini. Nih. Pangkat minus 1. Dari mana kita dapat minus 1? Ya ini. Nah, Kc sama dengan 6,06. Oke, yang kedua adalah hukum Hess pada kesetimbangan. Itu ada 3 penjelasan. Yang pertama adalah jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, maka nilai tetapan kesetimbangan juga dibalik. Itu X itu akan menjadi 1 per X. Oke, kita akan cari kasih contohnya. NH3 gas setimbang dengan setengah N2 ditambah 3 per 2 H2 gas dengan Kc adalah 5,2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini kan kita disuruh dibalik, jadi kita tinggal balik saja reaksinya. Dan untuk Kc kita buat 1 per sekian. Kita balik menjadi 1 per 2 N2 gas ditambah 3 per 2 H2 gas setimbang dengan NH3 gas. Oke, sekarang Kc-nya adalah 1 per 5,2 dikali 10 minus 5, 52,2 dikali 10 minus 5, yang menghasilkan 1,5 dikali 10 pangkat 4. Yang kedua adalah, jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan N, maka nilai ketetapan kesetimbangan dipangkatkan dengan N. Nah, ini emang agak sulit. Contohnya adalah setengah N2 gas ditambah 3 per 2 H2 gas setimbang dengan NH3 gas. Kc-nya adalah 1,9 dikali 10 pangkat 4. Nah, sekarang kita cari hasil yang bisa membulatkan koefisien yang ada di depan-depannya, yaitu 2. Kita kalikan 2 dikali setengah adalah 1. Kita nggak usah tulis satunya. 3 per 2 dikali 2 adalah 3. 1 dikali 2 adalah 2. Kita masukin saja. Jadi N-nya adalah 2. Kita masukin Kc-nya 1,9 dikali 10 pangkat 4. Kita tutup kurung pangkat 2 alias pangkat N-nya tadi. Hasilnya adalah 3,6 dikali 10 pangkat 8. Oke, sekarang nomor 3. Jika beberapa persamaan reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka nilai tetapan kesetimbangan adalah hasil kali dari tetapan kesetimbangan reaksi-reaksi penyusunnya. Kita langsung ke contoh. Kita masukin dulu N2 gas ditambah O2 gas setimbang dengan 2NO gas. Kc sama dengan 4,1 dikali 10 pangkat minus 31. Yang kedua ada 2N2O gas setimbang dengan 2N2 gas tambah O2 gas. Kc-nya adalah 4,2 dikali 10 pangkat 17. Oke, kita tarik garis, kita tambah. Nah, ini
kita lihat dulu persamaan yang sama. Kita lihat di sini ada N2 nya 1, di sini ada 2, berarti kita tinggal coret saja 2 nya. Oke, N2 nya 1, O2 nya ada O2 juga, kita coret. Oke, jadi kita lihat yang tersisa adalah 2 N2O setimbang dengan 2 NO ditambah N2 nya. Ini tadi kan ada 2, kita coret 1, menghasilkan masih sisa 1 gas. Oke, KC sama dengan, ini dikali ya, bukan ditambah untuk KC nya. Jadi 4,1 dikali 10 pangkat minus 31 dikali 4,2 dikali 10 pangkat 17. Jadi hasilnya adalah 1,7 dikali 10 pangkat minus 13. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Diketahui data tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu untuk reaksi. Yang pertama ada NO gas ditambah setengah O2 gas setimbang dengan NO2 gas. KC-nya adalah A. Yang kedua adalah 2 NO2 gas setimbang dengan N2O4. KC-nya adalah B. Tentukan nilai KC untuk reaksi N2O4 gas setimbang dengan 2 NO ditambah O2. Suhu tersebut dalam A dan B. Oke, ini jawabannya. Kita lihat dulu, karena yang dicari N2O4, kita lihat di sini yang N2O4 di sini ternyata. Jadi yang kedua kita masukkan, ini tinggal kita balik ya, agar tidak sejajar nantinya. Kita balik menjadi N2O4 setimbang dengan 2 NO2 dengan KC adalah 1 per B. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Sekarang yang di atas. Yang di atas tuh kita lihat karena N2O4 tidak sama, maka kita harus kalikan dengan 2 lalu dibalik, dibalik lalu dikali 2. Nah, maka menghasilkan dibalik ya, 2NO2 setimbang dengan 2 NO ditambah O2. Setengah dikali 2 adalah 1. KC sama dengan 1 per A pangkat 2 alias A dikali A. Setelah kita tambahkan, sekarang kita coret-coret yang sama, maka ini tinggal dicoret. Coret. Udah, sekarang kita tinggal tulis sisanya. N2O4 setimbang dengan 2 NO ditambah O2 gas. Ya, ini G. KC-nya adalah 1 per B dikali 1 per A kuadrat. KC-nya adalah 1 per A pangkat 2 B. Sekian. Yang ketiga ada derajat disosiasi. Kesetimbangan disosiasi merupakan reaksi kesetimbangan dalam sistem tertutup yang melibatkan terurainya suatu zat menjadi zat-zat yang lain yang lebih sederhana. Derajat disosiasi dilambangkan oleh A, perbandingan banyaknya mol zat yang terdisosiasi atau terurai dengan mol zat. Untuk rumusnya adalah A sama dengan NB per NM. Untuk keterangan adalah NB adalah mol terurai atau mol yang sudah bereaksi, dan untuk NM adalah mol mula-mula. Untuk contohnya, pada reaksi kesetimbangan 2HI gas setimbang dengan H2 gas ditambah I2 gas menghasilkan 0,1 mol HI dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Derajat disosiasi HI adalah, nah itu yang ditanya, maka kita tulis dulu reaksinya 2HI setimbang dengan H2 ditambah I2. Nah, sekarang kita tulis untuk mol awal-awalnya. Tadi kan dibilang di sini ada untuk HI ada 0,1. Kita tulis dulu 0,1 dan dipanaskan sehingga terbentuk 0,02. Dipanaskan berarti sudah terbentuk menjadi 0,02 I2 di sini 0,02. Nah, sekarang kita cari dulu bagian sininya. Di sini kita samakan. Kenapa? Karena ini kan kosong ditambah berapa yang hasilnya 0,02, maka hasilnya ada 0,02. Untuk yang ini kita samakan. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya adalah 1:1. Jadi koefisiennya 1, di sini juga 1. Maka ini sama. 0,02 di bawah juga 0,02 karena udah hasilnya segini. Sekarang kita ke sini. Karena ini koefisiennya 2, kita akan kalikan dengan mol ini. 2 dikali 0,02, maka hasilnya adalah 0,04. Sekarang ini kita kurang, saya tambah, udah kita tulis. 0,1 dikurang 0,04 hasilnya adalah 0,06. Ya, 0,06. Sekarang kita masukkan ke rumus NB per NM alias
mol terurai per mol mula-mula. Kita lihat di sini, mol terurainya ada 0,04 per 0,1 akan menghasilkan 0,4. Ya. Oke, yang terakhir adalah pergeseran kesetimbangan. Contohnya adalah PCl5 gas setimbang dengan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Delta H-nya adalah minus 106 kJ. Untuk mengurangi pengaruh aksi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke arah reaktan. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, yang pertama ada konsentrasi. Ya. Zat, jika dia lebih, maka reaksi bergeser dari arah zat tersebut, dari arah. Tapi jika zatnya kurang, maka reaksi bergeser ke arah zat tersebut. Nah, pada keseimbangan heterogen, penambahan atau pengurangan konsentrasi zat hanya bisa berpengaruh jika zat tersebut berfase larutan atau gas. Jadi aki atau gas atau G. Nah, oke, kita lanjutkan ke contohnya. Kita ambil dari reaksi PCl5 ini. Jika kita naikkan reaksinya, maka akan bergeser ke kanan. Kenapa? Karena maka jika zat alias PCl ini naik alias bertambah itu, maka reaksi akan bergeser dari arah zat tersebut alias akan kayak terbalik gitu. Jadi PCl5 tersebut akan dibawa ke kanan, tuh bergeser ke kanan. Untuk contoh yang kedua adalah Cl2. Jika diturunkan atau dikecilkan, maka akan bergeser ke arah kanan. Kenapa? Karena di sini terdapat dibilang jika zat itu diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah zat tersebut, maka Cl2 nya terdapat di kanan, jadi kita tinggal geser ke arah kanan. Oke. Saya akan melanjutkan ke suhu alias T. Suhu jika dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm. Namun jika suhunya diturunkan atau diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah exotherm. Untuk delta H-nya, jika ia plus, maka arah endotherm akan ke kanan dan juga arah exotherm akan ke kiri. Namun jika delta H-nya minus, maka arah endotherm akan ke kiri dan juga arah exotherm akan ke kanan, alias kebalikannya. Nah, untuk contohnya kita ambil dari sini. Jika reaksi ini kita naikkan suhunya, maka reaksi akan bergeser ke arah endotherm. Namun jika kita lihat delta H-nya tersebut, ini minus. Ya, kita ambil di sini, maka arah endotherm akan ke kiri. Jadi jawabannya adalah ke kiri. Oke, saya akan melanjutkannya, yaitu tekanan alias P dan volume alias V. Jika tekanan dinaikkan, maka volume akan diturunkan. Jadi reaksi akan bergeser ke koefisien gas yang terkecil. Jadi hanya bisa digas. Jika tekanan diturunkan, maka volume akan dinaikkan. Jadi reaksinya akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terbesar. Ya, catatannya ini hanya bisa untuk di gas, reaksi yang ada gasnya. Sigma koefisien gas kiri sama dengan sigma koefisien gas kanan, yaitu perubahan V dan P tidak memengaruhi pergeseran. Contohnya seperti jika reaksi ini volumenya kita turunkan, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Maka kita coba hitung. Di sini koefisiennya adalah 1. Di sini koefisiennya 1 juga, dan ini juga 1. Tapi ini ditambah, jadi totalnya adalah 2. Nah, di sini dibilang reaksi bergeser ke jumlah koefisien gas yang terkecil. Dan kita lihat koefisien yang lebih kecil adalah yang ini, berarti dia akan bergeser ke kiri. Lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama adalah agar pada reaksi kesetimbangan N2 gas ditambah O2 gas setimbang dengan 2NO gas dengan delta H plus 180 kJ. Jumlah gas NO yang dihasilkan maksimal, maka tindakan yang diperlukan adalah tanda tanya. Oke, untuk jawabannya, jika ingin menghasilkan gas NO yang maksimal, maka kita harus bergeser ke kanan alias endotherm. Nah, sekarang kita cek dulu. Jika tekanannya dinaikkan dan volume diturunkan, maka koefisien juga kecil ini. Sedangkan kita lihat di sini koefisiennya adalah 1 ditambah 1 alias 2. Kita tulis dulu. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan sini koefisiennya 2. Ini koefisiennya sama ya. Jadi tekanan atau volume itu tidak mungkin. Ini salah.
ini salah, ini apalagi salah juga. Nah, pilihannya cuma satu, yaitu menaikkan suhu. Jawabannya adalah menaikkan suhu.